Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Koko Nuswantoro, guru magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi koordinat kartesius. Sebelum memulai pembelajaran koordinat kartesius, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada koordinat kartesius ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menentukan koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Yang kedua yaitu menentukan posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Nah, yang pertama tadi kita harus dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bidang koordinat kartesius di sini ini terdapat beberapa titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, G, dan H. Untuk mencari titiknya, kita pertama harus tahu posisinya suatu titik itu. Misalkan contoh ini titik A. Titik A ini berjarak 1, 1, 2, 3 satuan dari sumbu Y. Dan titik A ini juga berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu X. Nah, sehingga nanti kalau kita menuliskan notasinya, titik A ini 3,6. Yang 3 ini lurus dari sumbu X dan 6 ini lurus dari sumbu Y. Begitu pula dengan titik B. Titik B ini kita peroleh 4,4, memiliki jarak 4 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Begitu pula yang titik C, D, E, F, G, dan H sama seperti kita mencari titik A dan B. Terus, nah yang ini posisi titik masih di posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini di bidang koordinat nanti dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, yang kuadran 1 ini sumbu X dan sumbu Y nanti positif. Sedangkan kuadran 2 yang di sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Lalu di kuadran 3 nanti sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama negatif. Dan di kuadran 4 sumbu X-nya positif namun sumbu Y-nya yang negatif. Contohnya ini, yang titik kan berada di kuadran 1. Di kuadran 1 ini titiknya 2,3. 2-nya di sumbu X, 3-nya di sumbu Y. Positif sama positif. Nah, yang kuadran 2 ini contohnya ada di titik P, negatif 2,1. Negatif 2 itu dari sumbu X negatif di kuadran 2 yang sumbu X negatif dan yang sumbu Y positif. 1 ini. Lalu setelah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik tertentu. Misalkan di suatu koordinat itu ada titik yang lain. Nah, itu nanti kita harus dapat mencari posisinya. Sebagai contoh ini posisi koordinat titik Q terhadap koordinat titik P itu 4,2. Itu kita harus, cara mencarinya adalah kita misalkan ini posisi koordinat titik Q terhadap koordinat titik P. Jadi yang sebagai acuan itu titik P. Nah, kalau kita mencari dari titik P itu berarti 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke atas terhadap titik Q. Titik Q terhadap titik P. Jaraknya 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sama seperti yang di sini. Jadi kita kalau menuliskan notasinya 4,2. Selanjutnya ada latihan soalnya.
perhatikan denah perkemahan dan daerah yang harus dijelajahi setiap regu pramuka berikut ini. Nah, di denah perkemahan ini diibaratkan koordinat kartesiusnya. Di sini ada pos 1, pos 2, pos 3, tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4, perumahan, pasar, pos utama, dan masih banyak yang lainnya. Lengkapi cerita berikut ini. Para kelompok pramuka terbagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok menempati satu tenda, yaitu tenda 1 pada koordinat. Nah, ini sudah saya isi, sebelumnya masih kosong. Kita cari sama-sama ya. Tenda 1, kita cari letak tenda satunya. Ini ada tenda 1. Tenda satunya, ingat kita kalau mencari letak koordinat kartesius itu di koordinat x-nya dulu baru koma y-nya. Nah, pada sumbu x-nya ini di titik 2, lalu sumbu y-nya di titik 0. Jadi kalau kita menuliskan koordinat kartesius dari tenda 1 itu kan x, y, x-nya 2, y-nya 0, jadi 2,0. Lalu tenda 2 di tenda 2. Nah, ini tenda 2 ada. Nah, seperti tadi kalau kita menentukan koordinat pada titik, kita mencantumkan yang sumbu x-nya dulu, baru sumbu y-nya. Nah, kalau ini sumbu x-nya yang 0 dan sumbu y-nya yang 2, jadi koordinatnya 0,2. Nah, lalu tenda 3 di tenda 3 ini. Nah, sumbu x-nya dulu negatif 2, y-nya 0, jadi negatif 2,0. Dan tenda 4 di, kita cari tenda 4. Nah, ini tenda 4. Tenda 4 x-nya dulu, x-nya 0 dan y-nya negatif 2, jadi 0, negatif 2. Koordinasi setiap kegiatan dilakukan di pos utama, yaitu kita cari pos utamanya. Nah, ini pos utamanya terletak di titik pusatnya, yaitu x-nya 0, y-nya 0, jadi 0,0. Sebelum kegiatan mencari jejak dilakukan, mereka diingatkan untuk mengikuti setiap petunjuk yang diberikan di setiap pos, yaitu pos 1 kita cari pos 1. Nah, ini pos 1, kita cari koordinat titik x-nya dulu. Pos 1 ini koordinat sumbu x-nya 2 dan sumbu y-nya 5, jadi 2,5. Pos 1 2,5. Lalu pos 2 kita cari pos 2. Nah, ini pos 2, kita cari sumbu titik di sumbu x-nya dulu ya, negatif 4. Negatif 4, lalu yang di sumbu y-nya 4, jadi negatif 4,4. Pos 2 di negatif 4,4. Dan pos 3, kita cari pos 3 nya. Nah, ini sumbu x-nya dulu, lalu sumbu y. Sumbu x-nya di titik 3, lalu sumbu y-nya ini negatif 3, jadi 3, negatif 3. Mereka juga dilarang masuk ke hutan, yaitu kita cari hutannya. Nah, ini hutannya yang hijau ini. Hutannya kita cari sumbu x-nya negatif 8, sumbu y-nya 5, jadi negatif 8,5. Karena sangat berbahaya. Selain itu, mereka juga harus berhati-hati saat melewati tanah lapang yang cukup luas. Kita cari tanah lapang. Nah, ini tanah lapang. Koordinat x-nya negatif 4, koordinat y-nya 3, jadi negatif 4,3. Nah, pemakaman kita cari pemakaman. Nah, pemakaman ini sumbu x-nya negatif 5, sumbu y-nya negatif 2, jadi negatif 5, negatif 2. Negatif 5, negatif 2. Dan kolam kita cari kolam. Nah, ini koordinat x-nya negatif 3, koordinat y-nya negatif 3, jadi koordinat kolam negatif 3, negatif 3. Para anggota pramuka itu juga harus berusaha mencari dan memecahkan teka-teki yang disembunyikan di
teka-teki. Nah, ini ada teka-teki tersembunyi, koordinat titik X-nya negatif 6, lalu koordinat Y-nya 2, jadi negatif 6,2. Negatif 6,2. Jangan lupa kalau kita mencari koordinat suatu titik, itu kita jangan sampai kebalik. Kita tulis koordinat, misalkan ini teka-teki tersembunyi, jangan ditulis koordinat titik Y-nya dulu, baru koordinat titik X, melainkan titik X dulu, lalu titik Y negatif 6,2. Jangan terbalik 2, negatif 6, itu nanti udah beda letak. Nah, kesimpulannya, untuk menuliskan koordinat kartesius jangan lupa dengan notasi X, Y, dan untuk mencari jaraknya, jarak terhadap sumbu X atau jarak terhadap sumbu Y, kita gambar titik koordinatnya dulu. Setelah kita dapat menggambar titik koordinat suatu titik, baru kita nanti dapat menentukan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.